Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan coba lagi untuk melakukan book reading ya. Book readingnya masih pada buku Tauhid Al-Mufadal, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini adalah monyet bentuknya serta perbedaannya dengan manusia, kemudian tubuh binatang mengapa dipenuhi bulu. Ini pernyataan dari, sebetulnya buku ini disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq melalui Mufadal bin Umar Al-Ju'fi. Beliau menuliskannya kemudian menyusun dalam satu buku. Jadi ini pandangan-pandangan atau juga ujaran-ujaran dari Imam Abu Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Adalah kita akan bacakan, dimulai. Perhatikanlah rupa monyet dan kemiripannya dengan manusia dalam banyak anggota tubuhnya, seperti kepala, wajah, bahu, dan dada. Demikian pula isi perutnya serupa dengan isi perut manusia. Selain itu, monyet diberi kelebihan dari binatang lainnya dengan memiliki pikiran dan kecerdasan agar dapat memahami isyarat dari pemeliharaannya dan meniru perbuatan-perbuatan manusia yang dilihatnya, sehingga monyet menyerupai manusia dalam bentuk dan tabiatnya. Hal itu menjadi pelajaran bagi manusia atas dirinya, sehingga ia menyadari bahwa wataknya sama dengan watak binatang, sebagaimana kemiripan dalam bentuknya. Yang pertama, bahwa dari sini kita ketahui bahwa Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan pada kita bahwa monyet dan manusia mempunyai kemiripan di antara adalah kepala, wajah, bahu, dan dada. Kemudian juga perutnya juga hampir sama. Yang selanjutnya, bahwa pada monyet itu ada kecerdasan, ya, memahami isyarat dari pemelihara. Jadi manusia yang memeliharanya itu, misalkan kita ketahui di beberapa tempat, khususnya kalau di pasar-pasar suka ada yang namanya dongkel monyet, atau misalkan yang dimainkan lah monyet itu. Kemudian monyet itu disuruh untuk ditalu-talu begitu, kemudian monyet disuruh untuk memakai sepeda-sepeda kecil, main bola dan sebagainya. Dan itu dilatih dengan cara-cara yang mungkin intensif dan keras kepada monyet itu oleh si pemiliknya begitu. Tapi kemudian juga di sini kata Imam Ja'far As-Shadiq disebutkan bahwa monyet dan manusia itu mempunyai kesamaan dalam tabiat dan juga bentuk karakter mungkin dalam hal ini ya. Ya ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bagi manusia, sehingga ia menyadari bahwa pada monyet dan pada manusia itu ada watak yang sama. Ada apa wataknya gitu? Mungkin watak dan perilaku atau sifat karakter, yaitu manusia itu suka makan pisang, monyet juga pisang, dan monyet itu rakus ya. Kalau dia dikasih beberapa itu pasti dia akan masukkan ke dalam perutnya, tangan dan kaki-kakinya itu akan memegang, yang 4 itu akan memegang masing-masing begitu. Ya mungkin sama juga seperti manusia yang rakus begitu ya. Andaikan tidak ada kelebihan yang dimiliki manusia berupa pikiran, akal, dan kemampuan berbicara, maka ia sama saja dengan binatang. Jadi kalau kata Imam Ja'far As-Shadiq, kalau manusia tidak punya pikiran, akal, dan juga kemampuan bicara gitu ya, kemampuan bicara seperti ini, maka bisa disamakan saja dengan binatang gitu ya, karena makan minum sama seperti binatang gitu ya. Tapi karena manusia itu diberi pikiran, kemudian akal dan kemampuan berbicara, maka itu jadi pembeda dengan binatang, khususnya dengan monyet. Selain itu, pada monyet ada hal lain yang membedakannya dari manusia, seperti moncong, ekor, dan bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi hal ini tidak menjadi halangan bagi monyet untuk menyamai manusia kalau saja ia diberi pikiran,
akal dan kemampuan berbicara seperti manusia. Semata-mata hal tersebut yang membedakannya dari manusia pada hakikatnya adalah kekurangan dalam akal, pikiran, dan kemampuannya berbicara. Jadi yang dimiliki oleh manusia sebetulnya adalah kekurangan bagi monyet, gitu ya. Tapi apakah yang kelebihan dari monyet itu ada jadi kekurangan manusia? Ternyata manusia tidak juga. Manusia lebih dahsyat, lebih hebat, bahkan lebih bisa menguasai si monyet itu sendiri. Bahkan kalau si monyet itu kan si pisang itu dibuka, dikupas begitu, kemudian dimakan aja begitu kan. Kalau manusia itu tidak hanya dikupas dan sebagainya, bahkan diolah dengan aneka macam makanan ya, misalnya dari pisang goreng, kue, kemudian kolak, kemudian juga dibikin jus dan sebagainya. Jadi manusia itu dengan akal pikirannya, kemudian dengan kemampuan berkomunikasinya, itu bisa mengubah yang biasa dikonsumsi oleh si monyet itu dengan sesuatu yang baru. Itu yang tidak dimiliki oleh si monyet. Monyet itu hanya makan mentah, makan aja gitu. Kalau manusia bisa diubah dulu di aneka ragam bentuk dan sebagainya, kemudian bisa dikonsumsi. Ini kelebihan manusia, yaitu pada daya pikirannya, pada akalnya, yang kemudian melakukan inovasi dan perubahan-perubahan begitu. Tetapi ya untuk kepentingan manusia juga, bukan kepentingan monyet dan sebagainya. Termasuk juga kadang-kadang manusia juga membikinkan sarang-sarang monyet ya, atau tempat-tempat monyet dan sebagainya. Bahkan ada yang memakaikan pakaian kalau sedang ada semacam pertunjukan binatang yang sifatnya lucu-lucuan lah begitu. Di tempat saya ada suara-suara burung, jadi mudah-mudahan bisa terkonsentrasi membacanya. Wahai Mufaddal, perhatikanlah karunia Allah pada binatang. Bagaimana tubuhnya tutupi bulu untuk menjaganya dari hawa dingin, dan kuku serta kulit yang tebal untuk melindungi ujung bawah kakinya. Karena binatang tidak memiliki tangan dan jari jemari yang dapat memintal dan menenun, maka dalam penciptaannya dijadikan baginya pelindung tubuh yang dapat bertahan lama, yang tak perlu diganti dan diperbaharui. Nah, ini yang menarik juga, bahwa binatang itu di tubuhnya ditutupi dengan bulu, itu adalah untuk melindungi atau menjaga dirinya dari hawa dingin, panas, hujan, dan sebagainya. Serta kuku serta kulit yang tebal di bagian kakinya itu sebetulnya untuk sebagai tempat pijakan dia, karena dia tidak memiliki tangan dan jari jemari yang meminta dan menenun gitu ya. Kalau manusia kan ada jari, tangan dan sebagainya, yaitu bisa mengolah gitu ya, mengolah misalkan dari kapas, kemudian ganti dibentuk menjadi kain dan sebagainya gitu ya, jadi pakaian. Dan terus kemudian mengambil daun-daunan yang tebal, dirajut, disatukan menjadi pakaian, atau jadi dari kulit pohon dan sebagainya. Bahkan dari binatang itu yang disembelih kemudian diambil kan si kulit-kulitnya, kemudian dijadikan sebagai jaket dan sebagainya kan begitu. Kan manusia kan dengan pikiran dan akal dan kemampuan takalumnya itu, bicaranya itu, manusia bisa mengubah begitu ya, yang dari binatang dan tumbuhan menjadi sesuatu yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan dirinya, kebutuhan dirinya itu. Tetapi sama seperti binatang juga, manusia itu tubuhnya itu harus dilindungi dari sengatan alam itu, dari dingin, hujan, panas dan sebagainya gitu. Termasuk juga kebutuhan makan dan minum juga ada, termasuk juga kebutuhan seks juga pada manusia. Tapi yang bedanya dengan binatang, si pakaian yang binatang itu yang bulu-bulu yang ada pada binatang itu tidak perlu diperbaharui dan diganti. Mungkin kalau misalkan dia borok-borok, mungkin dia akan tumbuh sendiri dan sebagainya. Kalau manusia sudah usang, sudah rusak, maka harus diganti lagi. Jadi dari sana kemudian manusia harus terus memperbaharui dan sebagainya. Adapun manusia, ia memiliki kecerdasan dan tangan untuk dapat bekerja. Ia dapat memintal dan menenun serta membuat baju untuk dirinya, dan dapat menggantinya setiap saat. Hal itu memiliki hikmah dalam tinjauan berbagai aspek.
Di antaranya ia dapat mengisi waktunya dengan kesibukan pembuatan pakaian dan apa-apa yang dihasilkan dari kemampuannya. Nah, dengan jari dan tangan, dari jari tangan, kemudian tubuh yang sehat dan sebagainya, ketika manusia melakukan aktivitas-aktivitas yang memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan dia ke pasar, kemudian dari pasar itu dia menjual beberapa makanan, menjual beberapa hasil pertanian dan sebagainya. Dari sana kemudian ketika ada transaksi, orang itu mendapatkan uang, ya, mendapatkan uang, kemudian bisa dibelikan barang-barang yang dia butuhi. Kemudian yang orang yang menenun, misalkan orang yang mintal dan sebagainya, yang mengubah dari tumbuhan menjadi pakaian seperti kapas dan sebagainya, itu sebetulnya kan juga itu bagian dari aktivitas manusia, bahkan menjadi profesi. Misalkan nanti lahirlah tekstil, lahirlah sepatu, misalkan sentranya di Cipaduyut dan sebagainya, kayak gitu. Cipaduyut di kota Bandung itu termasuk juga pakaian-pakaian yang beraneka ragam jenis dan sebagainya. Itu hanya karena faktor daya kreatif dan aktivitas manusia, yang kemudian aktivitas manusia itu menjadi sebagai lahan dari penghidupan kesehariannya itu. Selain itu, ia dapat memakai dan menanggalkan pakaiannya kapan saja ia mau. Ia pun dapat membuat berbagai bentuk pakaian untuk dirinya yang memiliki keindahan, sehingga ia dapat merasa senang dengan pakaiannya itu dan mengganti-gantinya. Demikian pula ia dapat membuat bermacam sepatu dan sandal yang dapat melindungi kedua kakinya. Di dalam hal itu pun terdapat sumber penghidupan bagi orang yang bekerja di bidang itu dan menjadikannya sebagai usaha dan mata pencaharian, sehingga dapat menghidupi diri dan keluarganya. Jadi, bulu pada binatang berfungsi sebagai pakaian bagi binatang, sedangkan kuku berfungsi sebagai sepatu bagi binatang. Nah, hampir sama dengan manusia juga. Binatang itu, kalau binatang tadi menggunakan kuku pada kaki, kemudian juga kulit tebal itu sebagai alat untuk dia bergerak dan sebagainya agar lebih langsung pada tanah itu. Manusia dengan kulit yang tipis, kulit yang mudah terluka dan sebagainya, manusia kemudian berpikir bagaimana cara melindungi kakinya, cara melindungi tubuhnya dan sebagainya. Maka terciptalah apa yang disebut dengan sandal, terciptalah apa yang disebut dengan sepatu dan sebagainya. Dari sana itu kemudian terjadilah proses produksi yang besar-besaran. Kemudian dari sana merekrut orang untuk bekerja, dilatih orang bekerja, kemudian dari pekerjaan itu menghasilkan karya-karya. Dan seluruh di dunia ini karya-karya manusia berupa bangunan, teknologi, peralatan, senjata dan sebagainya, kemudian juga kedokteran tentang obat-obat dan sebagainya, itu pada dasarnya adalah dihasilkan manusia karena aspek interaksi mereka dengan alam semesta ini. Manusia karena diberikan oleh Tuhan akal pikiran, kemudian juga kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang kemudian terjadi perubahan-perubahan pada kehidupan manusia. Misalkan asalnya manusia itu dua, kemudian dari sana pernikahan, ada kebutuhan lain dan sebagainya, kemudian melahirkan, berkembang biak dan sebagainya, terus tumbuh. Kebutuhan asalnya rumah itu satu, karena orangnya sudah banyak maka dia membutuhkan rumah yang lain dan sebagainya. Nah, kendaraan misalkan dulunya misalkan pakai jalan kaki karena ingin cepat dan waktu yang ditempuhnya ingin lebih cepat lagi, maka dia menggunakan kendaraan berupa binatang, misalkan kuda dan sebagainya. Nah, ternyata terlalu lambat kuda pun, nanti dia menciptakan yang namanya misalkan sepeda. Nah, sepeda pun terlalu lambat, kemudian dia menciptakan apa yang disebut dengan motor, mobil, kemudian pesawat terbang, kereta api dan sebagainya. Nah, manusia dan akal pikirannya serta interaksi dengan alam semesta ini menjadikan manusia melakukan inovasi-inovasi, kemudian penciptaan-penciptaan, dan terjadilah peradaban teknologi bagi kehidupan manusia. Dan selayaknya kita dengan adanya teknologi dan peradaban manusia itu, kita harusnya adalah berterima kasih, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Satu di antara syukur kita adalah mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu
seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan buku Tauhid Al-Mufadhal. Mudah-mudahan bisa dipengerti dan dipahami dengan sebaik-baik penerimaan. Jika ada saran dan komentar silahkan disampaikan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.